belum lama ada kasus mantan Menteri Yakut. Menurut Abang, ini apa sih yang salah dari Bang Yakut ini? Gitu. Prosesnya kah? Apanya kah? Kenapa bisa dia terjerat? Menurut pandangan Abang nih jadinya nih, biar gak kemana-mana maksudnya. Waduh, ini dilema berat juga. Ini kan Kementerian Haji baru nih di Depok, Bang. Terus juga, Abang pernah nggak sih Bang jadi petugas haji? Kalau sekarang ini kan harus istitoha dulu, baru dilunasin gitu ya. Kalau sebelumnya itu kan dilunasin dulu baru istitoha gitu ya Bang. Iya. Itu Ada juga kan fenomena kemarin tuh umroh mandiri kan. Umroh mandiri. Kayak kekurangan juga banyak. Terus gimana sih Bang antisipasi juga soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi nih kita di Spill Tipis by Radar Depok. Yoi. Kali ini kita punya tamu lagi. Yoi. Sebelumnya kita bertiga ya. Ini tamu yang teman lama gua nih. Jadi apa namanya dulu di kantor yang satu, sekarang kantornya beda aja ya. Jadi kepala sekarang malah ya. Kepala. Ini Bang Haji Fauzan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Depok. Sehat-sehat Bang? Alhamdulillah. Gimana Bang punya kantor baru sekarang Bang? Ya, baru lagi coba duduk di hasilnya Bang. Enak. Transisinya gimana Bang? Transisinya Bang? ya transisinya alhamdulillah kayak kita naik angkot pindah-pindah. Tapi dengan tupoksi yang minus. Kan dulu Abang di Kemenak Kota Depok, sebelum ini Kasih Umroh dan Haji Bang. Iya. Sama tugasnya Bang. Jadi sebetulnya kalau bicara transisinya dari dulu kita cuma skupnya seksi, salah satu bagian di Kementerian Agama dan nanganinnya memang penyelenggaraan haji dan umroh. Nah sekarang kita dituntut untuk lebih profesional dan lebih mandiri dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh, gitu. Karena memang ini menjadi produk baru dari kabinet Pak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Ini jadi Kementerian Haji dan Umroh ini diharapkan bisa memberikan pelayanan lebih optimal ketimbang saat masih seksi haji dan umroh di bawah Kementerian Agama. Gitu. Kan dulu di Kemenak, sementara pas pecah ini Bang, saya ngeliat agak berdekatan Bang dengan proses waktu keberangkatan haji. Oh, iya. Agak rumit Bang untuk transfer datanya Bang dari waktu di Kemenak ke sininya gitu Bang. Sebetulnya kalau bicara data ini semua aman ya, karena transisi ini memang jadi plug data yang dipegang sama PHU dulu itu Dirjen PHU penyelenggara haji dan umroh di bawah Kementerian Agama. Nah ini data jamaah haji itu semuanya pindah ke Kementerian Haji dan Umroh, meskipun sebelumnya itu ada masa transisi sebelum jadi Kementerian Haji dan Umroh itu Badan Penyelenggaraan Haji, gitu. BPH itu. Jadi tidak terlalu rumit-rumit banget Bang ya, Abang ini Tinggal terusin aja. Iya, sebetulnya tinggal nerusin, tapi kita dituntut ya tadi itu lebih mandiri, lebih profesional lah. Dan pastinya Kementerian Haji dan Umroh ini kita dititik beratkan tampilan integritas itu yang paling utama lah gitu loh. Jadi lebih profesional, lebih transparan, lebih akuntabel dan lebih membuat nyaman calon jamaah haji dan umroh gitu. Wih. Tapi gimana Bang sejauh ini Bang persiapan? Persiapannya yang jelas ya sampai saat ini aman. Memang kita satu sisi ya Kementerian Haji ini kan memang terbilang baru. Jadi semenjak 26 Agustus 2025 itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 itu kan perubahan yang ketiga Undang-Undang Haji dari sebelumnya Undang-Undang Nomor 8 itu. Jadi Undang-Undang ditetapkan tanggal 26 Agustus, kemudian juga Menteri Haji dan Umroh yang sebelumnya itu adalah Kepala Badan Penyelenggara Haji, itu dilantik 8 September dan itu menjadi awal pengukuhan dari Kementerian Haji dan Umroh itu. Saat transisi dari kementerian ini Bang, maksudnya di Depok Kemenak ini, Kemenhaj, ada perubahan kuota haji di Kota Depok sendiri?
Kalau bicara kuota, memang perubahannya ini sudah pasti terpusat dari Kementerian Haji Pusat. Kenapa? Memang proses penetapan kuota pertama dirubah, penyesuaian. Jadi kalau dulu itu berdasarkan 1:1000 penduduk Muslim, nah kalau sekarang itu berdasarkan jumlah antrian. Jadi tujuannya adalah biar semua punya hak yang sama-sama daftar tahun 2013, maka berangkatnya juga sama. Kan kalau dulu ada 2013 daftar, dia sudah berangkat misalkan tahun lalu, tapi akhirnya di tempat lain itu 2013 ada yang belum berangkat, ada yang 2013 baru berangkat tahun ini. Nah, semangatnya untuk memberikan keadilan yang sama di seluruh Indonesia, makanya dirubah rumus perhitungannya itu berdasarkan jumlah antrian. Nah, itu berdampak juga ke Jawa Barat itu memang dari 38.000 sekian itu kita mengalami penyesuaian. Kita nggak mau bilang ini pengurangan karena ini memang penyesuaian dengan hitungan baru ini, maka Biarpun memang dikurangi ya. ya realitanya. Jadi Artinya yang banyak di Depok ini dikasih ke kabupaten kota lain gitu. Biar nah lebih ini sama. kita baru cerita turun baru sampai provinsi nih. Jadi provinsi kalau dulu kita menjadi sebelumnya itu kita menjadi kuota terbanyak di Indonesia. Nah ini sekarang kita menjadi nomor 2 setelah Jawa Timur, gitu kan. Jadi sekarang kuota yang biasa ada di Jawa Barat diantaranya terdistribusikan di beberapa provinsi termasuk Jawa Timur yang kalau nggak salah itu 43.000 gitu kan. Gitu. Nah, jadi turun lagi ke kabupaten kota, itu dibaginya kalau dulu ada beberapa provinsi itu yang menerapkan kuota dibagi ke provinsi, kemudian setelah itu dibagikan per kabupaten kota. Tapi ada banyak provinsi juga yang memang sejak dulu itu sudah menerapkan antrian provinsi, urut provinsi. Nah, dampaknya ini positif sebetulnya buat orang Depok, karena dari biasanya kita di sekitar 1.600 gitu kan, tahun sebelumnya kita 1.600, tahun ini kita mendapatkan jumlah jamaah itu 2.631 tahun ini. Nah, tapi dengan urut provinsi ini berarti tidak flat tahun ini sama dengan tahun besok. Bisa berkurang. Jadi misalkan dari 1 sampai 1.000 ternyata orang Depoknya cuma ada 200. Untuk tahun berikutnya 1 sampai 1.000 ternyata orang Depoknya ada 700, kan bisa begitu gitu. Jadi kita udah sedikit coba membaca untuk 10 tahun ke depan aja itu yang di atas 2.000 hanya tahun ini. Gitu. Dengan sistem terbaru ini, Bang, maksudnya ada maksudnya ada frekuensi untuk menunggu lama itu jadinya. Yang tadi 13 tahun jadi tinggal 10 tahun gitu. Antrian itu. Sebenarnya Depok agak luar biasa kalau kita bicara waiting list kita. Kemarin kita alhamdulillah dapat predikat yang cukup baik lah ya, nomor 2 di Jawa Barat, tapi untuk antrian terlama. Nah, tapi dengan penerapan berdasarkan jumlah antrian, kemudian juga waiting list kuota ini diurut dari urut provinsi. Nah, kita justru disamakan 26 tahun itu. Dari kita 29 tahun menjadi 26 tahun, maka kita mendapatkan 2.631 tadi. Tapi ya masyarakat Depok perlu tahu efek ini kemarin waktu kuota ini dibagikan, waiting list kita tuh sampai 26 tahun. Sebelumnya. Jadi pas kuota ini diterapkan, kita menyusut dari 29 tahun jadi 26 tahun. Tapi sekarang udah balik lagi ke 29 tahun. Karena antusias orang Depok di periode musim haji ini justru banyak juga yang daftar. Jadi kalau daftar bayi, dia berangkat udah punya anak 2 kan itu, Pak? 29 tahun. Tapi Bang, saya dapat infonya tuh sekitar 210 ya nggak berangkat tahun ini ya, karena belum lunas. 208. Gitu. Jadi kan
Nggak lunas. Dari estimasi yang sebelumnya itu perhitungan kuotanya 1.600, maka yang tahun ini berangkat itu ada yang tahun sebelumnya itu dia membaca estimasi dia di 2027 gitu. Nah ternyata ada sebagian yang harusnya 2027 itu ternyata masuk kuota yang berhak lunas di tahun 2026. Ternyata juga banyak yang tidak ya mungkin tidak kurang siap lah, bukan tidak siap. Di antaranya mungkin terkait dengan kesehatan setelah mereka melalui, karena kan proses untuk bisa berangkat haji ini, bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji ini, pertama diawali dengan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini untuk memastikan bahwa jamaah itu sehat dulu, baru dia menyelesaikan pembayarannya. Nah, dari kesehatan ini memang cukup ketat karena kita berharap meminimalisir kondisi jamaah yang akhirnya sakit, bahkan mungkin wafat di tanah suci. Jadi sehingga nggak terlalu banyak Ditekan lah Bang. ditekan, dan itu cukup berhasil. Dan akhirnya dengan proses ini memang jamaah ini pertama itu dia harus berusaha mengikuti proses pemeriksaan kesehatan dengan sangat baik, dan hasilnya memang harus diterima oleh jamaah itu. Ada yang tidak istitoah, ada yang istitoah dengan pendampingan gitu, ada yang istitoah tidak dengan pendampingan. Abang tanya Bang istitoah Bang. Oh iya. Tahu. Oh, iya. Haji Gerat. Sitoa itu artinya kita siap dalam sehat ya, Iya, dalam keadaan sehat. siap. Itu MCU-nya rumah sakit ditunjuk sama Kemenhas. Enggak, jadi kan haji ini sebetulnya kan bukan hanya Kementerian Haji saja gitu. Kalau dulu kan kita di Kementerian Agama itu selalu menyampaikan bahwa haji ini tugas nasional, karena kan yang mengeluarkan paspor untuk identitas kita ke luar negeri, tanda permisi kita ke luar negeri, dokumen kita yang kita bawa kan paspor, bukan kita yang mengeluarkan. Kemudian urusan luar negeri juga udah pasti ada Kemenlu, kemudian penerbangan juga udah pasti ada Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya gitu. Kementerian Imigrasi. Kementerian Imigrasi. Nah, oleh karena itu haji ini kita anggap ini tugas nasional, Lintas sektor. lintas sektor, dan memang di Kementerian Haji ini juga ada dari tim kesehatan haji itu yang masuk di dalam Kementerian Haji. Tapi memang sampai di kita di daerah itu memang tetap saja yang punya otoritas terkait pemeriksaan kesehatan itu ada di Dinas Kesehatan gitu kan. Kemudian pembuatan paspor juga kita di imigrasi dan lain sebagainya gitu. Berarti melibatkan Pemda Depok ya Bang, kalau untuk haji Depok sendiri. Tentu, karena Pemda Depok itu bukan hanya dinas kesehatannya saja gitu. Keberangkatan itu kan kita difasilitasi oleh pemerintah kota. Iya. Jadi jamaah diberangkatkan dari Depok menuju asrama haji embarkasi Jakarta Bekasi di Bekasi. Nah, itu menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota Depok. Makanya Bisnya tuh pemerintah ya? bisnya itu pemerintah kota Depok. Kemudian selama ini juga diberikan konsumsi gitu kan, karena jamaah itu kadang berangkatnya misalkan nanti nih jam 8 malam, itu dia dari asar udah ada kan gitu. Jadi dan biasanya kan jamaah kalau udah mau berangkat itu gugupnya bukan main gitu kan, ditawarin makan kadang-kadang juga jadi nggak nafsu ya. Sampai aja. udah pengen ngeliat Ka'bah gitu. Tapi yang tidak berangkat gimana nasibnya? Nah, kalau jadi kalau yang nggak berangkat itu kan tadi beberapa jamaah itu punya kendala, diantaranya satu tidak istitoah, kemudian juga ada yang memang akhirnya tahun ini belum punya kesempatan untuk bisa melunasi secara ekonomi gitu. Nah, ini jamaah yang seperti ini nggak usah khawatir, termasuk misalkan yang tidak istitoah. Kalau kami sih menganggapnya ketimbang tetap dipaksakan berangkat dalam kondisi yang tidak sehat, akhirnya nanti ibadahnya juga jadi nggak maksimal, makanya dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk berhaji. Antriannya tetap, dan tahun besok itu dia menjadi orang yang menjadi prioritas, karena jadi namanya sudah ada di tahun depan, sudah ada. Iya, namanya tidak hilang gitu, dan karena dia seharusnya tahun ini, maka dia kalaupun tidak berangkat tahun ini, maka secara otomatis di tahun jangan wafat gitu berarti Bang. Iya, dan kalaupun wafat juga nggak usah khawatir, wafat ini ahli waris bisa. Bang, berarti kekosongan kuota yang gagal berangkat itu seperti apa? Diisikan
Yang baru. Yang baru atau Jadi gini, ini juga Biar sebenarnya lurus nih, biar lurus. iya, ini sebetulnya yang akhirnya saya terima kasih banget. Jadi kan masyarakat nih bisa tahu karena kan kita berharap dengan podcast ini nih edukasi juga kan buat masyarakat. Jadi kalau haji ini misalkan dia sudah daftar, kemudian di tahun yang memang masuk estimasinya, namanya keluar berhak lunas nih di Ada tahap nih. pertama. Makanya pelunasan itu ada 2 tahap kalau tahun ini. Nah, yang pertama itu dia yang daftar dan estimasi keberangkatannya memang tahun ini. Misalkan dari tadi 2.600 misalkan termasuk dengan prioritas lansia karena yang berangkat berhak lunas tahun ini di tahap awal itu bukan hanya yang memang secara antrian dia memang harusnya masuk, tapi ada yang memang belum waktunya masuk tapi dia bisa masuk. Nah, itu siapa? Itu lansia. Gitu kan. Nah, lansia ini tidak mengajukan sendiri, saya sudah lansia, saya mengajukan untuk mengisi kuota lansia, tidak, tapi kita sudah membacanya dari database kita, Bainem sudah muncul, dia sudah 5 tahun terdaftar dan masuk di usia yang Kategori lansianya usianya berapa? Kalau lansia itu sebetulnya 65 tahun, tapi karena jumlah yang Dikit ya. iya 65 tahun itu bukan sedikit Iya, gitu. banyak juga tuh. Makanya kan nggak mungkin nanti akhirnya satu kloter isinya lansia semua. Nah, itu screeningnya gimana? Nah, itu diambil dari 1% kuota kan gitu, gitu kan. Jadi nanti dari dilihat di database Siskohat itu usia yang tertua gitu kan, kemudian sampai sekian persen itu tadi gitu kan. Jadi mereka masuk di tahap 1 pelunasan. Nah, katakanlah misalkan dari jumlah itu ternyata tidak semua, misalkan dari 2.600 yang melunasi cuma 2.000. Nah, 600 ini tersisa di tahap 1, maka itu digunakan untuk yang pelunasan tahap 2. Jadi yang berhak melunasi di tahap 1 kalau dia nggak melunasi, maka dia nggak punya hak di tahap 2. Kecuali misalkan gagal sistem ini apa? Jamaah saat mau ngelunasin, apalagi biasanya yang terakhir ya di hari-hari terakhir itu, nah akhirnya sistem misalkan katakanlah di bank misalkan lagi down karena kredit kan, banyak yang mau ngelunasin. Server jebol. Iya. Tapi kalau server jebol belum pernah ada, cuman ya biasalah, maksudnya jaringan kan dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa ketika dilaporkan dari pihak bank atau jamaah melaporkan ke kita, itu kita bisa mengajukan untuk pelunasan di tahap 2 dengan alasan gagal sistem. Nah, kemudian yang berikutnya, andai kata ada di antara jamaah yang berhak lunas di tahap 1, dia punya istri atau punya suami atau punya anak atau punya kakak atau adik yang sudah daftar haji juga, tapi tidak masuk di estimasi tahun ini, namun dia sudah terdaftar lebih dari 5 tahun, maka dia bisa mengajukan pendamping mahram tadi. Termasuk yang tadi misalkan masuk prioritas lansia, dia diberikan kesempatan untuk bisa melunasi di tahun ini dengan alasan mendampingi lansia. Tapi syarat itu semua ketika tadi dari tahap 1 itu masih tersisa kuota. Tapi sih biasanya umumnya itu tidak selalu terpenuhi di pelunasan tahap 1 itu. Oke. Bang, tadi kalau sekarang ini kan harus istitoha dulu, baru dilunasin gitu ya. Kalau sebelumnya itu kan dilunasin dulu baru istitoha gitu ya, Bang. Iya. Itu karena ada kementerian baru atau gimana, Bang? Enggak, kalau itu semenjak kita masih di Kementerian Agama itu sudah bergulir. Kenapa? Karena kan ketika misalkan jamaah sudah melunasi, terus masuk asrama, tiba-tiba anfal, sakit, harus dipulangkan, itu kan secara mental akhirnya jadi sedih kan gitu. Nah, lebih baik meskipun pilnya pahit, tahu di awal gitu. Itu harapannya seperti itu. Dan tadi balik lagi bahwa kita berharap jamaah itu berangkat dalam kondisi betul-betul fit, di sana bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal, sampai rumah juga dan sehat-sehat, bisa pulang lagi. Nah, gitu. Trennya nih dari dicek kesehatannya dulu baru dilunasin, itu berdampak nggak sih, Bang, ke angka wafat di Tanah Suci itu bisa ditekan? seperti apa? Alhamdulillah tahun 2024 itu kan sudah cukup bisa tertekan itu angka kematian gitu kan. Ya memang sih
Iya, balik lagi kalau bicara takdir kan Iya, bisa selesai ikut-ikutan. perbincangan Iya, kan gitu. Tapi pemerintah selalu mengikhtiarkan karena ini juga kan menjadi bahan evaluasi dari pemerintah Saudi. Nah, ketika misalkan jamaah Indonesia itu diberitakan banyak yang wafat, ya sebagai penyelenggara ini kan nggak bicara takdir tadi gitu kan. Artinya kalau bicara takdir pasti Saudi juga menerima itu. Tapi kan ikhtiar screening kesehatan ini diharapkan jangan sampai di sana pemerintah Saudi sebagai tuan rumah melihat jamaah haji Indonesia Kayak nggak siap nih. ya, terlalu banyak yang mengisi rumah sakit kan gitu, terlalu banyak kondisi yang gimana gitu, itu harapan. Untuk tahun ini Bang, berapa sih biaya haji? Kalau tahun ini sekitar 58 juta ya. Jadi dari Satu kepala ya. satu kepala. Jadi apa namanya, mereka kan setoran awal 25 juta. Iya. 25 juta sebetulnya real cost yang harus mereka bayarkan itu 91 atau 92 juta kurang sedikit lah gitu. Nah, itu tapi karena ada dana optimalisasi haji, kemudian juga jadi jamaah ini dibebani untuk pembayaran pelunasan itu sekitar 31 sekian lah. Gitu loh. Jadi apa namanya, jamaah kalau kan suka nanya gitu, kalau tahun ini sekian berarti kami tahun besok harus mempersiapkan lebih atau kurang gitu ya. berapa kan Iya. gitu. Maka sebenarnya masyarakat hanya bisa memprediksi, ya, pasti selisihnya kan nggak jauh-jauh. Tapi juga kan pemerintah dengan keberadaan Kementerian Haji ini diharapkan kita semua berusaha agar jamaah haji ini dengan angka yang ini itu beberapa tahun ke depan itu jadi tidak selalu harus setiap tahun ini dilakukan pembahasan terkait kebutuhan pembiayaan tadi gitu. Boleh disepil Bang, apa aja sih Bang 58 juta? Tadi berapa 58 juta? Iya. Apa aja sih, untuk apa aja sih Bang tuh? Yang pasti kan itu biaya penerbangan kan gitu loh, kemudian konsumsi di sana, kemudian akomodasi hotel, kemudian transportasi selama di sana, ya fasilitas-fasilitas lain lah, pengurusan dokumen, kemudian juga ya visa pastinya. Kan Dapat gitu. jajan harian kan Bang? Dapat dia. Iya. Yang Orang tua penting saya jangan juga boros, yang penting jangan boros. Kayak sini seharian di sini. Iya, yang penting jangan boros. Bang, izin, itu kan untuk apa namanya masyarakat ya. Dan untuk petugas hajinya itu ada perbedaan ini nggak sih? Apa tuh? Seleksinya misalnya gitu. Selama ini di kementerian. Depok nih. Nah, kalau seleksinya, Petugas hajinya. yang jelas semangat dari Kementerian Haji dan Umroh itu udah pasti bicara transparansi gitu kan. Makanya kan kemarin itu persiapan seleksi petugas itu bersamaan, jadi dipublikasi melalui media sosial resmi Kementerian Haji dan Umroh, dan di situ juga Juknis kita terima. Jadi beriringan kita dan persiapannya itu memang diharapkan bahwa hasil seleksi ini betul-betul tidak merugikan peserta, artinya tidak ada pesan titipan ini gitu. Jadi mereka berusaha, kompetensinya mumpuni, kemudian secara persyaratan yang lain juga terpenuhi, yaitu yang dilakukan. Dan sekarang ini kan Kementerian Haji ini sudah melakukan pembekalan yang kami sangat mengapresiasi itu, karena untuk PPIH Arab Saudi itu pelatihannya memakan waktu yang cukup lama gitu kan, bahkan kan kemarin ya? iya semi militer lah kan gitu. Jadi Depok berapa Bang? Kita petugas kita. kalau petugas kita kalau yang untuk PPIH Arab Saudi kita nggak ada ya gitu. Jadi PPIH Arab Saudi kita nggak ada. Tapi kalau untuk kloternya, nah balik lagi, karena memang saat ini kuota petugas haji itu tetap urut provinsi sama seperti jamaah. Jadi tidak berarti misalkan Depok punya sekian kloter maka petugasnya harus sekian gitu. ya. Jadi selama mereka ikut seleksi yang tadi akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan, maka hasil itu yang akhirnya menentukan mereka bisa berangkat atau enggak. Tahun ini aja kita dari TPHI, TPIH kita ada satu yang memang seleksi di Depok gitu kan, orang Depok seleksi di Depok itu satu TPHI petugas ketua kloter, satu TPIH pembimbing ibadah. Tapi memang kebetulan ada juga yang dia tesnya dari tempat
tempat lain, bukan di Depok, tapi kebetulan KTP-nya warga Depok. Makanya kita minta mudah-mudahan yang seperti ini juga bisa menjadi pendamping jamaah haji kota Dia Depok. bukan ASN kan bang jatuhnya? Kalau petugas kloter itu pasti ASN, gitu. Ketua kloter maksudnya. Ketua kloter itu pasti ASN. Tapi kalau pembimbing ibadah itu selain ASN bisa juga dari pondok pesantren, kan gitu, dari ormas itu bisa. Kalau abang berangkat bang tahun ini, Saya sih sangat berharap ada yang mendoakan dan menunggu keajaiban bisa sampai di sana. Ini kan Kementerian Haji baru nih di Depok. Terus juga, abang pernah nggak sih bang jadi petugas haji yang mendampingi maupun menjadi Iya. rohani? Saya haji alhamdulillah ya, tahadus binikmah gitu kan. Jadi Apa tuh bang? ya menyampaikan ini bagian dari nikmat Allah lah kan gitu. Jadi 2008 saya berangkat sama istri, itu biaya sendiri. Kemudian punya kesempatan tugas baru 1 kali itu di 2016 gitu. Jadi memang Itu belum dinas di Depok tuh ya? udah. Jadi kayak mana? Saya di Haji Depok itu dari 2012. Sebelumnya di mana bang? Sebelumnya jadi saya masuk CPNS itu di KUA. Oke, siap. KUA. Ngawinin banyak orang dong ya? Ngikut nentengin banyak. Nah terus 2008 kalau nggak salah saya pindah ke Bimas Islam. Dan waktu itu kan di Depok itu Bimas Islam dan penyelenggara haji. Hajinya waktu itu belum jadi seksi tersendiri. Nah kalau nggak salah 2012 itu sudah jadi seksi haji. Nah itu saya pindah ke haji. Bimas itu ngebawain madrasah bang, bukan ya? Bimas itu yang KUA. Oh, gitu, bawahnya tuh KUA gitu. Wakaf. pengalamannya apa bang waktu kemarin di sana? Karena saya pernah wawancara kepala Kemenak Depok yang kemarin Pak Enjat ya. Ya. Itu dia pernah nyasar tuh bang pengalamannya di sana tuh. Nah, kalau abang apa sih bang mungkin pengalaman di sana yang berkesan gitu pas Jadi petugas. Iya. Nah, waktu jadi petugas ya bang. Nyasar enggak, salah kamar kayaknya saya. Nyasar, iya Bang. ya. Jadi kalau ya sebetulnya sih ada yang saya banyak banget tuh hikmahnya. Jadi saya dulu memang waktu 2008 itu sudah sering bantu-bantu karena tadi Bimas Islam dan penyelenggara haji, jadi suka bantu-bantu ikut panitia manasik haji, sering dialog sama jamaah haji, kasih motivasi ke jamaah haji. Ujung-ujungnya jamaah haji tanya kan, Bapak terakhir berangkat kapan? Nah, ternyata kan belum berangkat. Jadi teori kita ceritakan seolah-olah udah pengalaman tapi belum. Nah akhirnya kan ya feedbacknya dari jamaah haji itu mereka mendoakan. Makanya saya merasakan termasuk saya sampai hari ini bisa seperti ini, saya anggap ini salah satunya adalah dari lisan-lisan jamaah haji. Karena kan, Doain saya ke tanah. oh iya nanti kita di depan jamaah haji kita minta doa. Nah itu jadi 2008 itu saya berangkat dan ya namanya berangkat haji pertama gitu kan, dengan keterbatasan ilmu, dengan keterbatasan pengalaman. Di dalam hati saya minta sama Allah pas terakhir tuh kita udah mau pulang, udah mau pamitan dari Mekah. Nah itu saya minta ya Allah mudah-mudahan ini bukan kunjungan saya yang pertama dan terakhir, tapi minta diulangin lagi. Dan saya agak optimis karena kan kalau orang Kementerian Agama ada peluang jadi petugas. Ya alhamdulillah Allah jawab 2016. Nih, berangkat dulu. Iya, jadi petugas. Dan waktu itu saya doanya mudah-mudahan di keberangkatan yang berikutnya saya bisa memperbaiki kekurangan kualitas ibadah saya. Tapi jawabannya Allah terima saya bisa berkunjung lagi, tapi untuk memaksimalkan ibadah dalam artian ibadah manasik hajinya ya, itu tidak bisa maksimal karena kan satu waktu giliran saya itu sudah ada catering juga. Jadi jam 11 itu catering datang. Sedangkan kita mau berangkat ke masjid tapi kita petugas jamaah belum ngambil catering kan takut diambil orang lain, kita jaga. Nah kemudian kan begitu kita mau banyak mobilitas ke masjid juga nggak enak karena kan tidak semua jamaah berangkat ke masjid, mungkin ada yang kurang sehat, ada yang terlambat dan lain sebagainya. Nah itu kan kita harus memastikan itu. Dan ternyata ini yang harus mungkin masyarakat pahami ketika punya kesempatan untuk berangkat haji dan sebetulnya bukan nggak perlu bermimpi untuk bisa berangkat haji lagi, tapi utamakan kualitas haji
yang pertama itu, karena afdolnya haji itu yang pertama itu gitu loh. Nah, jadi kan makanya saya suka bilang kalau dalam sesi manasik haji baik di KBIHU ataupun di manasik tingkat kota dan kecamatan, saya bilang boleh jadi ini kesempatan satu-satunya Bapak Ibu bisa berangkat haji, apalagi dengan regulasi yang terbaru ini gitu kan. Kalau kemarin itu sebelum ada revisi undang-undang itu jamaah bisa daftar lagi setelah 10 tahun dari kepulangannya, sekarang ditambah jadi 18 tahun. Nah, kalau sebelumnya itu berangkat haji itu minimal 18 tahun atau sudah menikah, ya kan kayak waktu itu ada karena dia terima pelimpahan porsi anaknya ternyata belum 18 tahun. Balik. Nah, akhirnya bapaknya tetap pengen, Pak gimana caranya? Saya nggak bisa bantu karena kan ini usianya kurang. Tapi kalau mau bantu mungkin syarat yang kedua kan kalau belum 18 tahun ya nikah. Dia bilang saya siap bantu lah kan gitu ya. Tadi bapaknya nggak nerima. Lebih memilih menunda. Iya, padahal kan saya hitung bantu, saya belum lihat kan. Benar. Putrinya seperti apa. Gitu. Bang, ini saya jadi kalau menurut saya haji tadi menurut saya udah banyak. Umroh tadi saya sedikit pengen salat umroh karena saya pengen tahu juga tren umroh di kota Depok. Terus juga ada juga kan fenomena kemarin tuh umroh mandiri kan, mandiri. Kayak kekurangan juga banyak. Terus gimana sih Bang antisipasi juga soal biro-biro ya, tadi kita ngobrol di belakangnya, saya menarik juga di PLS saya. Biro-biro travel tuh yang belum terdaftar. Apa langkah dari Kemenhaj? Singkatannya Kemenhaj kan? Kemenhaj. Nah, umroh sendiri Bang untuk menjadi sorotan sendiri Bang dari Kementerian Haji di Depok ini gimana nih Bang? Kalau umroh sih sebetulnya begini, jadi masyarakat itu punya hak ketika dia mau daftar umroh, karena kan begini, ini bicaranya memang perjalanan ibadah, dan sudah pasti antusias masyarakat juga untuk melaksanakan ibadah umroh ini sangat luar biasa, apalagi sekarang kan memang fenomenanya banyak yang ditawarkan, gitu. Jadi orang sekarang kalaupun ke Madinah belum nongkrong di kafe yang lagi viral, belum kayaknya kan gitu. Terus kalau udah di Mekah belum naik eskalator yang viral, juga itu kayaknya harus diulang lagi kan gitu loh. Atau pengen naik kereta cepat dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita pahami adalah umroh itu bagian dari ibadah yang semua orang pengen, apalagi melihat mungkin ya sebagian masyarakat melihat antrian haji cukup lama, kemudian dia tetap pengen berkunjung ke Baitullah, Ngobatin kangen lewat umroh. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di Depok ini sebetulnya cukup banyak travel umroh yang berizin gitu. Bahkan di data kami itu lebih dari 80 itu sudah terdaftar, maksudnya memiliki izin resmi. Nah, kalaupun misalkan masyarakat ingin mendaftarkan umroh, itu yang pertama harus rewel lah. Harus rewel dalam artian travelnya gitu. Tanya mereka punya izin atau enggak. Jadi jangan cukup dibilang itu hak jamaah tuh ya? Hak jamaah. Jadi hak jamaah harus rewel karena kan mereka mengeluarkan uang tidak sedikit, kan gitu. Mereka memastikan jangan sampai, kan biasanya orang kalau sudah mau ibadah nih sudah ya paling enggak, kenapa mereka bicara kanan kiri itu harapannya adalah biar itu benar-benar terrealisasi gitu kan, mohon doa dari orang. Nah, daripada nanti gagal, kemudian dia malu, kehilangan uang, kemudian ngerasa ditipu dan lain sebagainya, maka kepastian bahwa travel itu berizin itu yang paling harus nomor satu kita ketahui. Nah, selebihnya kalau bicara paket dan lain sebagainya, selama itu travelnya punya izin resmi, andai kata terjadi one prestasi, kita ngejarnya masih enak. Tapi kalau memang dia tidak resmi, karena kan memang kami juga punya keterbatasan untuk mengontrol. Daftar umroh itu kan tidak di Kementerian Haji, tapi langsung di travel. Nah, makanya travel itu yang boleh membuka itu semua adalah travel yang punya izin. Nah, makanya kami hanya memfasilitasi mereka yang mengajukan izin, kemudian kita keluarkan izin. Karena prakteknya daftar umroh itu langsung ke travel, maka jamaah kami himbau untuk harus berani gitu tanya izinnya gimana gitu kan, kemudian kantornya ada di mana, karena boleh jadi mereka bukan pusatnya ada di sini, karena kan ada pernah beberapa tahun yang lalu itu di Depok cukup besar di daerah
Cinere itu kan namanya cukup besar, Iya. tapi itu pusatnya kan bukan di Di Depok. kita. Dan akhirnya begitu terjadi masalah, kantor yang cabang di sini tutup kan ngejarnya agak sulit. Nah, jadi sebetulnya di Depok ini sudah cukup banyak. Nanti mungkin dengan media sosial kita akan rilis biar masyarakat juga tahu yang mana kan gitu. Oh, daftar nama itu, Bang. Daftar travel yang dan lagi juga mereka tuh bisa ngecek sebetulnya di aplikasi Satu Haji. Kalau dulu ada aplikasi Umroh Cerdas, nah itu nanti kita juga sambil menunggu bagaimana fokus penanganan di Kementerian Haji ini terkait umroh itu. Tapi masyarakat misalkan dia malu nih nanya sama traveler, nanya sama KMH deh, Bang itu travelnya benar kagak sih? Iya nggak apa-apa. Boleh di sini juga Ya, nanya. kita tetap terbuka. Jadi ketika masyarakat, nah kadang-kadang kan begini, masyarakat itu mengadukan ke kita setelah Ada kejadian, masalah. ya kan setelah kejadian. Nah, paling kalau setelah kejadian itu kita konfirmasi ketika ini tidak berizin, maka mereka biasanya biro wisata. Nah, biro wisata kan ada yang menangani kan gitu. Nah, itu silakan dikonfirmasi ke sana. Tapi selama itu bisa diselesaikan dengan musyawarah ya silahkan diselesaikan. Tapi kalau itu sudah dalam bentuk kerugian dan tidak muncul tanggung jawab, itu silahkan aja diproses melalui hukum gitu. Biar nih misalkan biar masyarakat tidak termakan promo murah. Idealnya emang harga umroh itu berapa sih, Bang? Biar nggak kemakan nih. Iya, Masuk akal gitu. Sebetulnya kalau yang sekarang umumnya itu ya rata-rata 30 juta ya. Ya mungkin Jadi misalkan ada promo ya di bawah 20, ini ngarang nih kayak gini ya. ya Ditanyakan. iya. Dan yang jelas begini aja logikanya yang harus kita gunakan juga kepada masyarakat gitu kan. Jangan ya anggaplah ini ibadah memang perjalanan ke luar negeri, kemudian juga pahalanya luar biasa, sudah pastikan wajar ketika mengeluarkan kos yang cukup besar. Nah, jangan tergiur dengan yang murah tadi karena belum tentu juga mereka punya jaminan. Termasuk tadi yang udah disinggung kan terkait umroh mandiri. Nah, Abang saya begitu, Bang. Nah, umroh Encer dia. ya, umroh mandiri kan begini. Kami sih cuman menggarisbawahi bahwa umroh ini kan bukan perjalanan wisata tok, tapi ini wisata religi. Yes. Nah, karena ini wisata religi, ada tuntunan dan panduan. Oke, kalau orang biasa traveling, nah, kita pesan tiket, tujuan mana Jeddah, kemudian di sana booking hotel, kemudian untuk beli tiket kembali lagi, kalau mau makan juga kita bisa pesen di sana dan lain sebagainya, misalkan. Itu mungkin orang udah banyak yang pengalaman yang biasa traveling ke luar negeri juga nggak khawatir kayak gitu. Tapi kan jangan sampai dia tahu caranya terbang ke sana, dari Jeddah dia turun, landing, kemudian berangkat ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, sampai di hotel, dia masih pakaian biasa, belum mikot, Iya. kan gitu. Terus Aturannya dia tidak tahu soalnya. aturannya nggak tahu kan. Kekurangan gitu. pemahaman ya. Kekurangan pemahaman. Makanya kami sih berharapnya masyarakat ya Tetap tidak travel menyamakan, tidak menyamakan karena kan di PPIU itu di travel itu mereka tidak hanya memfasilitasi terkait perjalanannya, tapi kan mereka menyiapkan pembimbing ibadahnya karena tiap travel itu harus memiliki pembimbing yang bersertifikat kan gitu kan, jadi sehingga mereka bisa memberikan motivasi, pendampingan gitu kan, kemudian juga membuka tabir-tabir filosofi dari perjalanan umroh itu sendiri kan gitu. Kalau umroh tuh harus istitoah juga, Bang. Kalau umroh itu kan dia tetap ya prosesnya vaksin paling kan kayak sama, gitu itu bersama tetap harus kan gitu. Main benar-benar. Saya penasaran lagi, Bang. Apa tuh? Karena ini baru, kenapa Bang Faujan dipilih atau terpilih jadi kepala Kementerian Haji ini? Saya juga nggak tahu tuh kalau Prosesnya seperti dipilih. apa sih, Bang? Maksudnya apa Apakah pengajuan memang kah komunikasi atau gitu? Iya. seleksi kah? Jadi memang ya tentunya pasti Kementerian Haji di bawah Pak Menteri Gus Irfan dan juga Pak Daniel Ansar Simanjuntak. Ini memang berharap bahwa kementerian yang beliau pimpin ini bisa lebih baik, bukan dalam artian bahwa yang kemarin itu tidak baik, tapi kemandirian dalam mengurus haji diharapkan bisa lebih fokus, kemudian tidak bisa ditangani ini lebih profesional kan gitu, lebih independen. Nah,
kemarin itu termasuk yang existing dari seksi PHU itu akhirnya menjelang perpindahan peralihan ini kami memang tidak diizinkan untuk bergeser atau digeser lah gitu, kecuali dengan keinginan sendiri gitu. Dan karena memang prosesnya ini adalah proses selain transisi dan juga musim hajinya sudah mulai, maka kemarin yang menjadi kabit di provinsi, kabit hajinya itu diangkat selama memenuhi persyaratan itu diangkat menjadi Kakanwil, kemudian kasih hajinya itu menjadi kepala kantor. Beban Bang, kepala kantor perdana di Depok. Yang jelas Biasanya yang pasti. pertama-tama puyeng tuh, ngeletakin pondasi kan Bang. Iya, tapi ya saya sih anggap maksudnya memang ya mungkin sudah menjadi habit juga di ngurusin haji ya. Kalau melihat proses hajiannya sih kita enjoy aja gitu, karena kan biasa dengan personil 9 orang di seksi PHU waktu itu, terus sekarang ngurusin Depok sama, waktu seksi PHU kan juga ngurusin sedepok juga. Tapi yang mungkin turbulensinya dalam diri kami semua itu sekarang udah jadi kementerian, kami harus ngurus kepegawaiannya sendiri, ngurus bendahara atau keuangan penggajian dan lain sebagainya juga sendiri, menyusun anggaran juga sendiri. Yang dulu itu kita tinggal terima jadi kan gitu, tinggal user aja. Kemudian juga termasuk misalkan publikasi, dokumentasi, kita harus punya kontributor berita dan lain sebagainya. Nah itu juga itu yang sekarang kita lagi coba. Aduh gimana ya, sanggup nggak kita melewatinya ini kan gitu. Nah sementara kan kalau kemarin kita bisa dibantu oleh Humas Kemenak gitu kan, oleh kepegawaian di Kemenak, gaji kita tinggal cek doang di rekening kan gitu. Masuk kalau sekarang kan mikirin semuanya ya Bang. mikirin semuanya kan gitu loh. Baik-baik makin tua Bang. Nah, gitu. Luar biasa. Oke, itu udah berapa lama nih? 40. Wah, Oh, 40. sesuai janji saya. Pas banget ya Bang. Masih ada belajar lagi. Tambahin. Ini di luar ini ya Bang, ini kan Abang udah jago lah ngurusin haji. Ya aduh. Maksudnya udah berpengalaman. Belum lama ada kasus mantan Menteri Yakut. Menurut Abang ini apa sih yang salah dari Bang Yakut ini gitu. Prosesnya kah, apanya kah, kenapa bisa terjerat? Menurut pandangan Abang nih jadinya nih, biar gak kemana-mana maksudnya. Waduh, ini dilema berat juga ya. Emang pertanyaan terakhir seperti itu. Bagaimanapun kan beliau pimpinan saya itu kan gitu. Udah mantan tadi. Iya, tapi yang jelas begini, artinya kalau berbicara proses di 2024 secara teknis haji, kami sebagai pelaksana teknis itu melihat semuanya berjalan normal saja gitu kan. Kalau pembagian kuota itu kan ranah kami itu hanya menerima kuota reguler gitu. Tapi kita juga perlu memahami bahwa kuota yang disediakan ke kita itu juga punya punya resiko. Ketika kita misalkan menambah kuota, maka ruang fasilitas pun kita harus pikirkan cukup atau enggak. Misalkan ini satu ruangan ini kalau kita kumpulkan ada 200 orang cukup apa enggak kan gitu. Cukup tapi berdiri semua kan misalkan gitu, nyaman apa enggak kan gitu. Nah makanya kalau bicara terkait pembagian kuota kan memang yang kami pahami bahwa kuota sejak awal itu penetapan kuota, kemudian juga proses penyusunan anggaran, permintaan anggaran untuk penyelenggaraan itu dikonsultasikan juga dengan DPR kan gitu. Nah kalau kuota tambahan itu kan kalau misalkan diharapkan untuk konsultasi dengan DPR lagi, posisinya waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi kalau nggak salah itu pembagian kuota itu memang sudah di akhir, di saat proses yang lain itu kita sudah cukup mendesak, udah tinggal berangkat lah kan gitu loh. Nah sementara kan ajuan anggaran misalkan katakanlah kita akan memberangkatkan 221.000 dengan sekian persen untuk jamaah haji khusus, kemudian sekian persen untuk jamaah haji reguler, maka dibutuhkan anggaran seperti ini, disetujui oleh DPR, makanya biaya perjalanan hajinya sekian kan gitu. Nah ketika ada tambahan ini kan maka Kementerian Agama saat itu harus meminta
anggaran lagi kan gitu. Kalau ditambahkan misalkan dengan haji reguler, dari BPKH-nya punya kesanggupan atau enggak menyediakan dalam periode cepat, kemudian juga perhitungannya juga nanti seperti apa, kan mungkin boleh jadi kan yang kami tahu itu bahwa tempat di Arafah, Muzdalifah, Mina, karena kan di sana juga terbagi untuk bicara couplingnya Eropa, couplingnya Afrika, couplingnya Asia itu kan gini. Nah, ketika misalkan dengan 221.000 yang pembagian 92 dengan 8% itu sudah cukup padat di sana, apalagi waktu itu kan yang ramai itu dengan adanya kasur ya Arafah itu 0,8 meter udah dianggap cukup membuat jamaah ini ya lumayan harus ekstra lah prepare kenyamanan untuk diri mereka masing-masing. Jadi kalau saya nggak bisa berbicara terlalu banyak terkait ini karena memang kami juga punya keterbatasan kenapa beliau mengambil keputusan itu. Tapi yang jelas kalau di pandangan kami di penyelenggara teknis bahwa pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan itu sebetulnya kami bisa memahami itu. Artinya kalaupun dipaksakan untuk reguler di Arafah, Muzdalifah, Minanya mencukupi atau enggak, kemudian dengan pembiayaan kalaupun harus katakanlah ini yang untuk harga reguler ini sudah penuh, paling ada nih di slotnya haji khusus misalkan karena ring 1 misalkan. Nah, reguler yang sisanya kenapa nggak ditaruh di situ? Kan ini harganya pasti beda kan gitu. Nah, mungkin kalaupun di sini jamaah yang belakangan bisa nyaman, tapi kan jadi nggak adil dengan yang sama-sama bayar segitu, tapi ini gitu. Itu mungkin yang kami bisa. Tahun ini yang furoda masih ada bang? Nah itu kita belum tahu. Yang furoda. Oke. Cukup nih. Aduh, terima kasih. Aduh, Abang Fauzan, waktunya nih. Tapi saya yang gugup ini soalnya. Nih, semoga penonton Spill Tipis Radar Depok paham nih soal Kementerian Haji Kota Depok, hajinya sendiri, umrohnya sendiri, terjawab lah dari Bang Fauzan, dari perbincangan kita dari awal sampai ini penjelasan tutup ini nih. Tetap pantengin terus ya Net. Channel Spill Tipis by Radar Depok. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.